Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Rahayu, Rahayu. Dalam keheningan malam, di balik kabut tebal sejarah Nusantara, tersimpan pusaka bumi yang tak lekang oleh zaman, bukan mahkota raja, bukan tombak para panglima, namun batu-batu akik sakti, titipan alam, warisan leluhur, yang menyimpan rahasia kekuatan, pelindung diri, pengundang rezeki, dan pemikat hati. Batu akik bukan sekadar hiasan jemari atau koleksi di balik etalase kaca, tapi simbol keagungan, wibawa, pengasihan, dan energi mistis yang tak bisa dijelaskan logika semata. Ada yang diyakini mampu membuka gerbang rezeki. Ada yang menjadi tameng dari gangguan makhluk halus. Ada pula yang disebut sebagai jimat sejati sang pemimpin besar. Sebelum kita buka tabir rahasia 10 batu akik paling sakti dan legendaris di Indonesia ini, izinkan saya mengajak sedulur semua, tinggalkan jejak di kolom komentar. Tulis hajatmu, niat baikmu, doa terbaikmu. Siapa tahu lewat tulisan itu, semesta mengamini dan mengantarkannya menjadi kenyataan. Dan khusus untuk yang beragama Islam, jangan lupa sempatkan menulis sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar segala niat baik yang terucap diberkahi langit dan bumi, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Ingatlah pesan leluhur Jawa, sapa sing laku utama, bakal nemu rahmat kang tanpa upama. Barang siapa berbuat utama, ia akan memperoleh rahmat yang tiada bandingnya. Kini, tibalah waktunya. Kita membuka lembar demi lembar pusaka sakti Nusantara, mengungkap 10 batu akik paling melegenda, dari merah delima yang diburu raja, hingga junjung derajat sebagai tangga menuju kesuksesan. Siapkah engkau menyelami rahasia ini? Siapa tahu, salah satunya memang jodoh batinmu. Batu yang kelak menemani langkah dan takdirmu di dunia ini. Pertama, batu merah delima, sang raja segala batu pusaka. Di antara ribuan batu pusaka, hanya satu yang disebut-sebut sebagai raja segala batu bertuah. Batu merah delima, warnanya merah menyala. Bak bara api di tengah malam kelam, memancarkan sinar yang mengguncang jiwa, membuat siapapun terpaku dalam kekaguman. Bukan sembarang batu. Konon, hanya manusia berhati bersih, berbudi luhur, dan berjiwa satria yang mampu menemukan atau dipilih oleh sang merah delima. Siapa saja yang serakah, dengki, atau berniat buruk, niscaya tak akan pernah menjamah wujud aslinya. Merah delima dipercaya membawa kekuatan sejati, pelindung dari mara bahaya, penguat wibawa, pembuka rezeki, penolak bala, pemikat lawan jenis. Bahkan dalam cerita keraton, batu ini dikatakan menjadi bagian dari pusaka para raja Nusantara. Namun ingat, wahai sedulur, tak semua orang mampu menyimpan batu merah delima. Ia memilih pemiliknya sendiri, sebagaimana jodoh yang ditakdirkan oleh langit. 2. Batu giok Aceh, permata kesejukan dan kesehatan. Dari tanah Serambi Mekah, terlahir batu yang memancarkan kesejukan abadi. Giok Aceh, hijau pekat warnanya, seolah mewakili rimba purba yang bisu, membawa aura ketenangan, kejernihan hati, dan kesegaran jiwa. Konon, giok Aceh menjadi pelindung bagi kesehatan jasmani dan rohani, membuka jalan rezeki, memperlancar jodoh, serta meredam emosi yang membara. Tak heran, batu ini menjadi incaran para dermawan, para tabib, bahkan para pemimpin besar di negeri-negeri jauh. Di tangan yang tepat, giok Aceh menjadi sahabat sejati, penyimpan rahasia umur panjang dan ketentraman batin. Ketiga, batu Kalimaya Banten, pelangi dalam batu. Dari tanah Banten Selatan yang berkabut, lahirlah batu permata yang disebut banyak orang sebagai pelangi abadi dalam genggaman. Kalimaya opal Indonesia, kilau warnanya menari, seperti aurora yang menembus kabut malam, memancarkan bias merah, biru, hijau, kuning, seolah menyimpan seluruh warna dunia dalam satu noktah kecil. Bukan hanya indah, batu Kalimaya dipercaya mampu menyerap energi negatif, menjadi tameng dari ilmu hitam, santet, teluh, dan kedengkian.
Siapa yang memakainya akan terhindar dari fitnah dan makar, dilindungi dari niat jahat sesama manusia. Namun ingat, wahai penikmat batu, Kalimaya bukan hanya keindahan, tetapi juga ujian, karena keindahannya bisa menimbulkan iri dan dengki dari mereka yang lemah hatinya. Keempat, batu Sungai Dareh, batu wibawa para pemimpin. Dari aliran Sungai Dareh di Sumatera Barat, lahir batu hijau berkilau bagai zamrud pagi hari. Batu Sungai Dareh pernah tersemat di jari presiden, menjadi simbol kewibawaan, kejayaan, dan ketenangan jiwa pemimpin sejati. Tak hanya pemimpin negeri, siapapun yang berhati teguh dan ikhlas memegang amanah, dikatakan akan diliputi aura harisma saat mengenakan batu ini. Batu ini bukan hanya hiasan, tetapi pembangkit semangat, penyejuk hati, penarik simpati, dan pelindung dari fitnah dunia. Kelima, batu Bacan Halmahera, batu hidup pembawa harisma. Dari Pulau Halmahera di timur jauh Nusantara, lahir batu ajaib yang konon bisa hidup dan berubah warna. Batu Bacan, hijau kebiruan, bening seperti laut tropis. Bacan terus bertransformasi seiring waktu, menjadi lebih indah, lebih tua, lebih matang, seolah menyatu dengan takdir pemiliknya. Batu ini diyakini memancarkan harisma alami, membuka jalan usaha, memperkuat daya pikat, dan menambah ketegasan suara hati pemakainya. Tak heran bila para pedagang besar, pejabat, hingga spiritualis menyimpan batu Bacan dalam simpanan terhormat mereka. Keenam, batu Combong, lubang gaib penarik hajat. Berbeda dari yang lain, batu Combong lahir dengan lubang alami di tengah tubuhnya. Sebuah celah kecil yang dipercaya menjadi jalan antara alam kasat mata dan gaib. Batu ini dipercaya sanggup memikat lawan jenis, melancarkan rezeki, mempercepat hajat, dan menundukkan musuh, asal dipakai oleh orang yang teguh hati dan bersih niatnya. Di kalangan peminat spiritual, batu Combong sering digunakan sebagai sarana meditasi, pemanggil khodam, bahkan sebagai media pengikat energi gaib tertentu. Namun, barang siapa memakai batu Combong untuk niat buruk, niscaya lubangnya menjadi pintu malapetaka baginya sendiri. Ketujuh, batu lavender, batu ketenangan jiwa. Berwarna ungu muda, seperti fajar di ufuk timur. Batu lavender dari Sulawesi ini dipercaya sebagai penenang jiwa, penguat intuisi, pembuka gerbang batin. Para perajin menyulapnya jadi cincin, kalung, gelang. Namun para spiritualis menggunakannya untuk menenangkan hati, menghadapi konflik batin, hingga mengusir mimpi buruk. Batu lavender cocok untuk mereka yang gelisah, yang resah hatinya, yang mencari jalan pulang ke ketentraman sejati. Kedelapan, batu kecubung, penjaga dari ilmu hitam. Batu kecubung, sang amethyst ungu bening, selalu dikaitkan dengan perlindungan dari santet, teluh, dan guna-guna. Dipakai di tangan kanan, batu ini dipercaya menolak niat jahat yang datang dari pandangan orang, dari ucapan yang meracun, dari bisikan halus setan. Para spiritualis Jawa menggunakannya untuk meditasi, mendekatkan diri kepada ilahi, mendapatkan mimpi petunjuk, bahkan menguatkan niat baik yang tersimpan dalam hati. Kesembilan, batu tapak jalak, simbol keseimbangan dan kekuatan. Ciri khasnya jelas, garis silang berbentuk huruf X, simbol pertemuan dua alam, nyata dan gaib, atas dan bawah, dalam dan luar. Batu tapak jalak dipercaya sebagai pelindung tubuh dari gangguan energi gelap, penolak serangan halus, dan pemberi kekuatan batin luar biasa. Para pendekar tempo dulu selalu membawa batu tapak jalak sebelum masuk hutan angker atau tempat wingit, karena diyakini roh-roh halus takut pada aura keseimbangannya. Kesepuluh, batu junjung derajat, tangga menuju kejayaan. Motifnya unik, seperti anak tangga yang tersusun rapi. Batu junjung derajat, lambang perjalanan naik menuju derajat tertinggi. Siapa yang memiliki batu ini dengan hati jujur dan niat baik, dikatakan rezekinya akan naik setahap demi setahap, pangkatnya meningkat, wibawanya bertambah, hingga derajatnya di mata manusia dan langit pun terangkat.
Perlu diingat bahwa kepercayaan terhadap khasiat batu akik merupakan bagian dari kepercayaan spiritual dan budaya masyarakat Indonesia. Penggunaan batu akik sebagai sarana spiritual merupakan hal yang bersifat subjektif dan keyakinan pribadi. Meskipun banyak yang meyakini khasiatnya, penting untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai etika dan moral, serta tidak menjadikan batu akik sebagai satu-satunya solusi atas permasalahan hidup. Keberhasilan dan keberuntungan tetaplah bergantung pada usaha dan doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga tulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kekayaan budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia.